Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handoko, dosen Magister Administrasi Pendidikan. Hari ini saya akan melakukan micro teaching pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu evaluasi program pendidikan. Jadi ada beberapa mata kuliah yang diampu, evaluasi pembelajaran dan evaluasi program pendidikan. Pada S2 dan S3 saya mengampu perkuliahan evaluasi program pendidikan. Ya, tujuan daripada evaluasi program itu, tujuan mata kuliahnya atau CPMK-nya adalah menganalisis atau mengevaluasi model-model evaluasi program secara kritis dan sistematis beserta mengetahui prosedur-prosedurnya. Jadi, mahasiswa setelah belajar evaluasi program, khususnya hari ini model-model evaluasi program, harapannya mereka tahu apa itu model-modelnya, terus kemudian model evaluasi yang tepat digunakan untuk suatu program itu apa, bagaimana cara melakukannya, dan kemudian mengevaluasi alat evaluasi tersebut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk memulai micro teaching pada hari ini. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua atau ada? Hadir semua. Hadir semua. Oke, alhamdulillah hadir semua. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga perkuliahan hari ini berjalan lancar, mendapat keberkahan sehingga bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih karena kita kelasnya hari ini hadir semua. Berapa jumlah mahasiswanya hari ini? Adiat, ketua kelasnya berapa jumlahnya? 12. 12. Oke, hadir semuanya ya. Hadir semua. Oke, hari ini sudah masuk minggu keberapa? Minggu kedua. Minggu kedua. Oke, minggu kedua ke mata kuliah adalah evaluasi program pendidikan. Ini minggu kedua. Di minggu pertama kemarin kita sudah belajar prinsip-prinsip dasar evaluasi program. Ada yang masih ingat pengertian evaluasi di minggu pertama kemarin siapa? Pengertian evaluasi siapa? Ya, silahkan. Oke, evaluasi sendiri itu merupakan proses untuk menganalisis sebuah informasi guna mengetahui suatu tingkat keberhasilan dari sebuah kegiatan yang telah dilakukan. Ya, betul. Terima kasih. Jadi evaluasi itu bukan untuk mencari kelemahan. Minggu kemarin kan seperti itu. Evaluasi itu mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Jadi program itu mau berhasil mau enggak tetap harus dievaluasi. Jadi bukan mencari-cari kelemahan. Nah, itulah pengertian dari evaluasi. Nah, kita briefing dulu untuk minggu yang lalu. Tujuan evaluasi tadi sudah disampaikan. Tujuan secara singkat apa evaluasi? Ya, Marsha silahkan. Untuk tujuan evaluasi Tujuannya? itu mengetahui sejauh mana suatu program setelah dilaksanakan dan untuk menjadi dasar perbaikan ke depannya. Oke, tujuannya berarti mengetahui sejauh mana program yang telah dijalankan berhasil atau tidak, seperti itu. Jadi ya ini bisa berhasil, bisa tidak, dilanjutkan, dihentikan, atau dilanjutkan dengan perbaikan. Ada 3 tujuannya, itu yang kedua. Terus selanjutnya, nah ini ada perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kita harus paham dulu untuk yang ini. Pengukuran, apa arti dari pengukuran? Saya Pak, Ya, silahkan.
Pengukuran adalah proses mengumpulkan data atau memberikan nilai terhadap aspek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang sistematis. Ya, proses memberikan nilai dengan menggunakan alat ukur. Dengan menggunakan alat ukur, kuncinya adalah itu adalah pengukuran. Kalau penilaian, Saya Pak, ya penilaian berarti penilaian itu proses mengolah informasi dan mengambil keputusan terhadap hasil yang diperoleh berdasarkan kriteria Iya. tertentu. proses apa? Pengambilan Keputusan. Kalau pengukuran itu angkanya, kalau penilaian adalah pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah evaluasi. Tadi evaluasi sudah ya. Evaluasi itu adalah untuk mengambil suatu kebijakan. Contoh yang misalkan contohnya seperti ini. Karena sebagian besar di sini adalah cewek, ini contoh ya. Misalkan contoh, ada yang suka nonton drama Korea? Biasanya cewek suka semua. Yang nggak suka nonton drakor siapa cewek? Nggak ada. Nggak ada ya. Semuanya suka nonton drakor. Satu bintang drakor cowok siapa? Lee Min Ho. Oke, saya juga namanya pun asing karena nggak biasa menyebut ya. Oke, misalkan Lee Min Ho, ada satu orang bilang Lee Min Ho, ya benar ya. Lee Min Ho itu adalah tinggi, putih, terus langsing. Ya, misalkan kalimat itu tinggi, putih, langsing. Lee Min Ho itu gitu. Ini pengukuran atau penilaian? Pengukuran. Pengukuran atau penilaian. Nah, ini kan kalau angka kan jelas ya, kalau angka jelas. Tapi kalau misalkan kita kembalikan ke orang, nah, Lee Min Ho itu tinggi, putih, langsing. Nah, berarti penilaian, pengukuran. Tadi pengukuran, penilaian, pengukuran atau penilaian? Oke. Yang bilang pengukuran angkat tangan. Misalkan gitu. Nggak ada. Yang bilang penilaian angkat tangan? Ya, oke. Terima kasih. Banyak yang bilang penilaian. Nah, itu yang salah. Yang benar itu pengukuran. Jadi itu pengukuran, bukan penilaian. Kalau penilaian itu misalkan, nah itu kan pengukuran tadi. Penilaiannya, oh Lee Min Ho itu ganteng. Misalkan, jadi setelah terkumpul tinggi, putih, langsing, oh itu tipeku itu. Nah, misalkan begitu ya. Nah, itu baru dinilainya adalah, nah itu ganteng. Nah, misalkan begitu. Nah, itu bedanya pengukuran dan penilaian. Begitu kira-kira. Prinsip evaluasi. Ada yang tahu prinsip evaluasi ada apa aja? Ya silahkan. Yang pertama ada objektif. Yang Objektif. Kedua? valid. 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 Ketiga reliable. Reliable. Keempat komprehensif. Komprehensif. Yang kelima sistematis. Sistematis. Yang keenam berkelanjutan atau kontinu. Oke. Terus? Yang ketujuh praktis dan efisien. Praktis efisien. Dan yang ke-8 bermanfaat. Bermanfaat. Yang ke-9 akuntabel. Akuntabel. Yang ke-10 partisipatif. Oke. Sekarang 3 aja. Yang pertama apa tadi? Objektif. Objektif. Objektif artinya? Berdasarkan Objektif. data dan fakta, bukan pendapat atau Ya, berdasarkan data dan fakta. Penilaiannya tidak subjektif. Kan kalau evaluasi itu kan kadang-kadang ya saya suka dia, ya berarti subjektif, kan nggak boleh seperti itu ya. Mau tesis, skripsi, disertasi, kalau kualitatif, nah itu riskannya di situ. Suka tidak objektif, maka disarankan kalau penelitian itu tidak di tempat dia bekerja karena riskan dengan subjektifnya tadi. Tetapi kalau penelitian di tempat dia kerja, keuntungannya dia sudah tahu keadaan sekitar, tidak perlu berpura-pura jadi orang lain. Misalkan kayak gitu. Itu yang pertama, objektif. Yang kedua apa tadi? Apa? Valid. Valid apa pengertian valid? Sering, pasti sering. Validitas, reliabilitas. Valid apa? Valid? Kebenarannya valid ya, beritanya valid ya, misalkan kayak gitu ya. Valid itu mengukur apa yang seharusnya diukur, itu adalah valid ya, teruji boleh juga, itu kalimat valid. Yang ketiga tadi apa?
Ya nggak ketiga, ini yang ketiga, objektif, valid, terus lagi ada apa aja? Satu lagi? Reliable. Reliable. Ada valid dan ada reliable. Kalau reliable apa? Menggunakan, Hasil. kalau diukur berulang-ulang hasilnya konsisten, harus sama, itu dikatakan reliable. Kita nimbang berat badan kita berapa ya? Cewek berapa ya? 50-an ya? 55, oke. Nimbang sekali 55, kedua kali 55, nah itu alatnya reliable. Tapi kalau nimbang sekali 55, kedua 50, ketiga beda lagi, bukan berat badannya yang salah, tapi timbangannya yang salah, alatnya yang salah, itu pengertian reliable. Oke, itu hanya sekilas aja. Sekarang materi kedua ini adalah model evaluasi program. Jadi evaluasi program itu ada beberapa modelnya, bukan hanya yang penting kita lakukan evaluasi selesai seperti itu, bukan ya. Jadi CPMK-nya tujuannya adalah mengetahui berbagai macam jenis evaluasi. Yang pertama hanya mengetahui dulu. Mengetahui kan gampang, kalau hanya mengetahui. C berapa mengetahui itu? C1 ya, mengingat. Pertama mengingat ya, mengingat. Nah itu kan ingatan, mengetahui. Kalau mengetahui gampang. Terus yang kedua adalah mengevaluasi model-model evaluasi. Kalimatnya sudah mengevaluasi, model evaluasi lagi yang dievaluasi. Jadi kita harus tahu beberapa model evaluasi baru kita evaluasi. Artinya ada, misalkan ada program yang sekarang ada di sekolah apa? MBG. MBG. Sekarang ada program MBG mau kita evaluasi. Nah, evaluasinya menggunakan apa? Nah, itulah kita harus tahu dulu model-model evaluasi. Nah, ini model-model evaluasi, terus kemudian harus tahu prosedurnya, implementasinya secara kritis dan logis. Itu kira-kira. Selanjutnya, nah ini bukunya saya kebetulan mengajarnya dengan Prof. Udang ya, Prof. Udang Rosidin. Bukunya bisa menggunakan Asesmen Otentik Yogyakarta Media Academy, ataupun bisa menggunakan buku saya sendiri. Ya memang buku saya, tapi yang nyetak, yang nerbitin bukan saya, maksudnya kan begitu. Ada yang punya bukunya? Ya, Marsa. Yang lainnya ada yang punya? Belum. Oke. Ya, nanti kalau ada duit lebih seperti itu ya. Ada duit lebih boleh dibeli. Nah, boleh dibeli. Kalau PDF disarankan tidak biasanya ya. Seluruh dosen biasanya tidak menyarankan untuk membeli download PDF. Karena ya kebanyakan kalau mahasiswa zaman dulu selesai kuliah bukunya banyak, termasuk saya pulang kuliah bukunya ada 3 dus, 4 dus begitu. Kalau sekarang sudah ada berapa bukunya? Buku realnya? Karena yang diandalkan adalah ya pokoknya download, simpen. Bacanya kapan? Nggak tahu kapan bacanya, kan gitu ya. Ya ini nggak usah. Nah sekarang gini, framework evaluasi model-model evaluasi. Yang pertama, yang paling terkenal evaluasi ini adalah CIPP, CIP. Tapi ya kalau orang Indonesia biasanya menyebutkan CIP. Tapi kalau orang evaluasi CIPP, ya. SMA, kan gitu, nggak gitu ya. SMA, nah CIPP dari Daniel Staffelbeam itu yang paling terkenal, model yang paling terkenal, dan hampir semua hampir semua program bisa dievaluasi oleh Daniel Staffelbeam ini, oleh CIPP. Yang pertama ada kontek, input, proses, dan produk. Jadi yang tahapan evaluasinya ada 4. Kontek, input, proses, dan produk. Sekarang kita ambil dulu, anggap persepsi dulu, kita kembali lagi ke MBG. Misalkan ya, MBG. Kita belajar, misalkan kita mengevaluasi MBG dari sisi kontek. Apa konteknya MBG itu kira-kira? Pemenuhan gizi.
Konteks utamanya adalah pemenuhan gizi, bukan yang lainnya ya. Meskipun ya ada ABC, tetapi tujuan ada MBG adalah pemenuhan gizi. Nah, dari sisi konteks, MBG itu pemenuhan gizi cocok atau tidak? Ya, 50-50. Oke, ada yang bilang cocok, ada yang bilang enggak. Karena ya masyarakat bermacam-macam ya, dalam artian ada yang sudah berkecukupan, ada yang menengah, ada yang kekurangan. Mungkin yang berkecukupan, ngapain MBG, tapi bagi yang menengah ke bawah, butuh, saya nggak harus masak, anak-anak dilepas di sekolah sudah makan, ibaratnya seperti itu. Oke, bermacam-macam. Itu salah satu konteks, contoh konteks. Jadi bisa dijelaskan di hasilnya konteks berdasarkan golongan masyarakat, ibaratnya. Sekarang inputnya, MBG inputnya apa? Sumber daya manusia. Inputnya sumber daya. Selain sumber daya, input nggak harus satu, ada banyak. Selain sumber daya apa? Bahan bakunya. Sarana prasarana, bahan baku, terus ya banyak ya sarana prasarana, tapi SDM yang pasti ya. SDM, sarana prasarana, bahan baku. Nah, itu adalah inputnya. Dari ketiga input misalkan yang disebutkan tadi, SDM, sarpras, bahan baku, apakah sudah terpenuhi semua? Nah, itu harus kita lakukan evaluasi begitu. Selanjutnya MBG produknya kembali konteks input prosesnya. Prosesnya adalah apa? MBG Higienis atau tidak? higienis atau tidak, berarti cara memasaknya ya. Bahan bakunya kan udah, kalau inputnya tadi bahan bakunya dilihat, berarti prosesnya ya termasuk cara masak, higienis atau tidak, selebihnya Proses distribusi makanan. nah proses distribusinya, nah sampai dengan kepada siswa. Tapi nampaknya kalau proses distribusi saya belum dengar kalimat telat sih. Ya mungkin selalu on time ya, tapi ya mungkin ada satu dua ya mungkin ya, kan namanya kendaraan mobil nggak tahu tiba-tiba bocor, macet gitu ya. Tapi sejauh ini saya belum pernah mendengar MBG itu terlambat. Kadang saya mengantar anak sekolah, mobilnya sudah ada duluan. Kayaknya lebih cepat MBG daripada kita bangun, ibaratnya seperti itu ya. Nah ini prosesnya oke. Nah sekarang produknya apa? MBG? Peningkatan gizi. Peningkatan gizi, oke. Jadi kalau peningkatan gizi itu produknya adalah tidak bisa diukur secara langsung ya. Anak-anak sehat atau tidak, gizinya entah berat badannya naik atau apa. Nah itu adalah salah satunya. Nah ini adalah baru salah satu modelnya CIPP. Terus yang kedua adalah goal oriented, orientasinya kepada goal, tujuan ya, orientasinya kepada tujuan. Jelas, kalau CIPP ada 4 yang harus langkahnya. Kalau goal ya pokoknya tujuan awalnya apa, tercapai atau tidak. Pemenuhan gizi, prosesnya nggak dilihat, caranya nggak dilihat, pokoknya langsung hasil akhir. MBG tujuannya gizi anak-anak terpenuhi. Nah, misalkan seperti itu. Membandingkan output langsung dengan tujuan awal. Jadi ibaratnya konteks dengan produknya langsung dibandingkan tujuan awalnya. Selanjutnya yang ketiga ada model, bacanya apa? Kirkpatrick. Kirkpatrick ya. Model Kirkpatrick yang dikenal dengan 4 tahap ini kalau Kirkpatrick. Evaluasi berjenjang dari reaksi peserta hingga dampak organisasi. Kirkpatrick, reaction, learning, behavior, dan result. Kirkpatrick itu cocok untuk pelatihan. Jadi kalau ada pelatihan cocok dievaluasi untuk Kirkpatrick. Kalau MBG misalkan dengan ini nggak bisa. MBG nggak bisa karena ada apanya yang nggak bisa apa kira-kira? Dari keempat ini yang tidak ada di MBG misalkan ada apanya yang nggak bisa? Learningnya nggak ada, behaviornya juga tidak bisa. Maka Kirkpatrick ini cocok untuk evaluasi pelatihan. Yang pertama dimulai dari reactionnya. Besok kita akan mengadakan pelatihan. Nah,
Ada yang senang, ada yang enggak. Oh, berarti kita besok libur sekolah jalan-jalan. Kalau guru kan biasanya gitu ya. Kalau siswa mungkin, oh besok nggak belajar, kita kemana? Nah, yang penting reaksinya dulu, senang atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau reaksinya sudah berhasil, nah berarti bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Reaction, terus kemudian pembelajarannya. Kalau reaksinya sudah senang, pembelajarannya bagaimana? Tapi kalau reaksinya sudah nggak senang, jangan harap ini yang lainnya. Kan begitu ya, reaksinya aja udah nggak senang, apalagi menunjukkan reaction learningnya pasti gagal. Behavior, tingkah laku. Kalau pembelajarannya berhasil, tingkah lakunya berubah, hasilnya harapannya menjadi meningkat. Salah satu proses evaluasi ini baik kecuali ini ya, misalkan si IPP dan Kirkpatrick salah satu tidak berhasil, maka akan mempengaruhi proses yang lainnya. Contoh kayak gini, konteksnya berhasil, konteksnya adalah apa tadi MBG, pemenuhan gizi, tetapi inputnya salah, inputnya tidak berhasil, berarti jangan harap prosesnya juga berhasil. Sama kayak di sini, reaksinya seneng tapi pembelajarannya gagal, nggak mungkin akan merubah. Behaviornya berhasil, resultnya juga berhasil. Jadi itu adalah tahapan reaksi. Jadi kalau tahapan reaksi ada salah satu di bawah yang sudah tidak berhasil, maka ke atasnya jangan harap untuk berhasil, begitu. Nah itu kira-kira. Selanjutnya ini masih ada model-model evaluasi yang lainnya. Model evaluasi berbasis tujuan tadi sudah hampir sama. Model formatif dan sumatif. Nih guru, siswa kayaknya ya ini ya, formatif dan sumatif. Nah, misalkan kita ke sini, formatif dan sumatif. Formatif bertujuan memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kalau sumatif, hasil akhir. Jadi evaluasi itu yang baik dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Misalkan ada 3. Awal, tengah, atau akhir? Awal dan akhir. Awal namanya ya kalimatnya evaluasi, tapi bukan evaluasi ya, mengetahui atau pretest. Biasanya kan gitu ya. Kalau pretest kan hanya untuk mengetahui kemampuan awal. Terus kemudian formatif di situ jelas ya, memperbaiki proses yang sedang berlangsung. Jadi evaluasi itu harusnya yang bagus adalah formatif, bukan sumatif. Kalau sumatif kan UAS lah. Setelah UAS apa yang mau diperbaiki? Kan udah selesai. Jadi nggak ada yang bisa diperbaiki. Tapi kalau UTS, oh nilai saya kurang rendah, atau itu kalau dari sisi siswa. Tapi kalau misalkan gurunya atau dosennya, oh saya ngajarnya ternyata kurang bagus, saya tidak banyak berinteraksi dengan siswa. Nah misalkan kayak gitu. Jadi yang bagus adalah formatifnya, lebih banyak di formatifnya. Tapi bukan berarti sumatif juga tidak dibutuhkan, tetap dibutuhkan, seperti itu. Nah itu kira-kira ada beberapa model evaluasi, begitu kira-kira. Terus kemudian, nah ini terakhir. Nah untuk perkuliahan hari ini terakhir, tugas yaitu buat kelompok untuk minggu depan ya. Buat kelompok dua orang semuanya. Kalau ada yang jumlahnya ganjil, kelas kita misalkan 13 orang. Kalau 13 orang berarti 1 orang. Ada yang 1 orang sendirian berani? Nggak kelompok namanya ya. Kalau 1 orang sendirian nggak kelompok namanya. Oke. 2 orang, kalau ada yang ganjil berarti 3 orang. Pilih 1 program di sekolah atau di kampus. Boleh kayak tadi MBG boleh, ekstrakurikuler boleh, rohani Islam, rohani Kristen atau rohani yang lain boleh, dan lain sebagainya. Terus kemudian lakukan evaluasi pada program tersebut. Terus terakhir, minggu besok dimulai presentasi kelompok. Langsung minggu besok atau minggu keempat? Minggu keempat. Oke. Minggu besok kita turun ke lapangan dulu ya. Jangan libur, nggak boleh libur. Minggu besok kita turun ke lapangan. Terus kemudian minggu keempat kita hadir, kita mulai
presentasinya. Begitu kira-kira. Ada yang ditanyakan baik dari tugas ataupun materinya? Silahkan. Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, cukup. Ya, sekarang saya minta satu orang. Kamu maju ke depan, sini. Nah, kita flashback dulu sekilas. Saya maju ke depan, ke sini. Ya. Tadi ngadep ke sana, jangan ngadep ke saya. Ngadep ke saya lagi. Ya, tadi ada beberapa macam model evaluasi. Kira-kira ada apa aja yang bisa disebutkan? CIPP. Goal oriented, ya, berbasis tujuan ya. Terus Oke, cukup, terima kasih. Ada lagi tadi selain dua? Patrick, terus yang kalau di sekolah formatif dan sumatif. Oke, itu aja. Ya, cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Ya, hari ini perkuliahannya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa bertemu di 2 minggu dari sekarang. Ingat, minggu besok bukan libur. Tentukan kelompok, terus kemudian datang ke sekolah presentasi. Ingat, presentasi PPT, bukan tulisan. Bukan tulisan dibaca, udah bacanya ngadep ke sini, baca lagi gitu kan. Nggak boleh, kita harus belajar semuanya. Belajar menyampaikan dengan baik, gitu ya. Oke, hari ini perkuliahannya cukup. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, cukup. Pak. Ya, udah semuanya. Demikianlah micro teaching yang saya lakukan pada hari ini. Untuk selebihnya, saya akan menilai menggunakan alat evaluasi yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya bersama mahasiswa dan bersama tim. Misalkan, setiap pertemuan ada penilaiannya, persentasenya seperti di akhir ini adalah 4%, pertemuan 1, 2, 4%, UTS 18%, terus kemudian UAS 20%, dan selebihnya adalah proyek. Mahasiswa menggunakan proyek, yaitu pertama bikin buku, terus yang kedua adalah membuat artikel terindeks Sinta 3, 2, ataupun 1, seperti itu. Ya, demikianlah micro teaching yang saya lakukan bersama mahasiswa untuk pemenuhan kebutuhan sertifikasi dosen. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.